Bayangkan seorang gadis kafe sederhana dari Ciawi yang hidupnya hanya berkutat antara nampan, kosan sempit, dan kiriman uang untuk ibunya yang sakit. Tiba-tiba dihadapkan pada tawaran yang mengubah segalanya. 500 juta rupiah, 3 bulan. Satu peran yang mustahil, menjadi tunangan seorang CEO dingin yang bahkan tidak tahu cara tersenyum. Sekar Arum tidak punya pilihan. Dia menerima. Yang tidak dia sangka, pria itu ternyata jauh lebih manusiawi dari yang terlihat. Dan perasaan yang tumbuh di antara mereka tidak ada di dalam kontrak manapun. Ketika diajeng, tunangan asli yang kabur itu tiba-tiba kembali menuntut segalanya. Dunia Sekar hancur dalam semalam. Dia pergi membawa luka yang tidak ada obatnya. Tapi apakah Arjuna akan membiarkannya pergi begitu saja? Satu rahasia yang terkubur, satu pengorbanan yang tidak pernah terucap, dan satu ending yang akan membuat air mata kamu jatuh sebelum kamu sempat menahannya. Ini bukan sekedar cerita cinta biasa. Ini adalah kisah tentang keberanian menjadi diri sendiri di tengah dunia yang meminta kamu menjadi orang lain. Tonton sampai episode terakhir, karena momen di trotoar Jakarta dengan 2 gelas es teh manis itu akan kamu ingat lebih lama dari yang kamu kira. Oh iya, tim kami ingin lebih dekat dengan kalian semua. Boleh kenalan gak? Sekarang tulis di kolom komentar, kalian lagi nonton dari kota mana? Siapa tahu ada yang satu kota, bisa langsung jadi teman baru. Yuk ramaikan kolom komentar kita. Sekar Arum tidak pernah bermimpi lebih dari yang ia punya. Setiap pagi, ia bangun sebelum ayam berkokok, menyeduh teh hangat untuk dirinya sendiri, lalu berjalan kaki 20 menit menuju kafe Kenanga. Tempat ia bekerja sebagai pelayan sejak 2 tahun lalu. Gajinya pas-pasan, kosannya sempit, tapi hatinya selalu penuh. Asal bisa makan dan ngirim uang buat ibu di Ciawi, udah cukup. Begitu selalu ia bilang pada Tari, sahabatnya yang cerewet. Pagi itu tidak berbeda dari biasanya, sampai seorang pria masuk ke kafe dengan wajah panik dan napas tersengal. Pria itu bukan sembarang pria, Baskara, asisten pribadi Arjuna Wibisono, CEO termuda Surya Group, berdiri di depan pintu kafe dengan mata yang langsung membeku saat memandang Sekar. Ia tidak berkedip. Sekar mengernyit. "Mas, mau pesan apa?" Baskara tidak menjawab. Ia malah mengeluarkan ponselnya, membuka sebuah foto, lalu menatap Sekar bergantian dengan foto itu. Berulang kali, sampai Sekar mulai merasa tidak nyaman. "Mas, ada yang bisa saya bantu?" tanya Sekar lebih tegas. "Kamu?" Baskara menelan ludah. "Kamu wajahnya persis banget sama siapa?" Baskara tidak langsung menjawab. Ia memutar layar ponselnya, menampilkan foto seorang wanita cantik berbalut gaun mewah, berdiri di samping pria tampan yang ekspresinya dingin namun memukau. Sekar memandang foto itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat wajahnya sendiri, tapi dalam kehidupan yang sama sekali berbeda. Itu saya, bisik Sekar bingung. "Bukan," jawab Baskara pelan. "Itu Diajeng Larasati, tunangan Arjuna Wibisono." Sekar masih memandang foto itu. Wanita di sana mengenakan perhiasan seharga ratusan juta. Senyumnya sempurna. Hidupnya, dari foto itu saja, terlihat seperti mimpi. Sedangkan Sekar masih memegang nampan plastik dan memakai celemek lusuh. "Terus, kenapa Mas nyariin saya?" tanya Sekar akhirnya. Baskara menarik napas panjang, seperti orang yang sedang mempersiapkan diri untuk mengatakan sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak yakin masuk akal. Karena Diajeng kabur kemarin malam, dan pernikahan tinggal 3 hari lagi. Sekar menatapnya tidak mengerti. "Kami butuh kamu, Sekar. Kami butuh kamu jadi dia." Hening. Hanya suara mesin espresso yang berdesing pelan di sudut ruangan. Dan untuk pertama kalinya, hidup Sekar Arum yang sederhana itu bergetar di ujung jurang perubahan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sekar tertawa. Bukan tertawa kecil, tapi tertawa sungguhan, sampai ia harus meletakkan nampannya di meja supaya tidak jatuh. "Mas serius?" tanyanya di sela tawa. "Mas minta saya pura-pura jadi tunangan orang?" Baskara tidak ikut tertawa.
Wajahnya tetap serius, bahkan terlihat semakin tegang. Dan itu justru membuat Sekar pelan-pelan berhenti tertawa. "Mas, beneran serius? 500 juta. Sekar membeku. "Itu yang akan kamu terima kalau mau bantu kami selama 3 bulan. Lanjut Baskara tenang, seolah ia baru saja menyebut angka yang sangat biasa. "Cukup 3 bulan, hadiri beberapa acara keluarga, perkenalan bisnis, dan 1 pesta besar. Setelah itu, kamu bebas." 500 juta. Angka itu berputar di kepala Sekar seperti kincir angin dalam badai. Ia memikirkan ibunya di Ciawi yang sakit-sakitan. Ia memikirkan tagihan rumah sakit yang menumpuk di laci meja ibunya. Ia memikirkan betapa selama ini ia berjuang keras hanya untuk angka yang bahkan tidak 1/10-nya. Tapi tetap saja, "Nggak bisa, Mas," kata Sekar tegas. "Itu bohong namanya. Saya nggak bisa lakuin itu." Baskara mengangguk pelan, seolah sudah menduga jawaban itu. Ia bangkit dari kursi, membereskan jasnya, lalu menaruh sebuah kartu nama di atas meja. "Pikirin dulu. Tawaran ini terbuka sampai besok jam 9 pagi." Ia melangkah pergi, lalu berhenti tepat di depan pintu. "Oh iya, ibu kamu dirawat di RS Harapan Ciawi kan? Kamar 14? Sekar mendongak tajam. "Dari mana Mas tahu?" Baskara hanya tersenyum tipis sebelum melangkah keluar. Malam itu Sekar tidak bisa tidur. Ia berbaring di kasur tipis kosannya, menatap langit-langit yang retak. Dengan kartu nama Baskara tergenggam di tangannya. Ponselnya bergetar, pesan dari ibu. "Duk, dokter bilang ibu harus operasi minggu depan. Tapi ibu bilang nggak usah dulu, nggak ada uangnya." Sekar mengejamkan mata. 1 tetes air mata mengalir pelan ke bantal. Ia membuka genggamannya, menatap kartu nama itu lama sekali. Lalu, dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengetik pesan singkat ke nomor yang tertera. "Saya mau, tapi ada syaratnya. Balasan datang dalam hitungan detik. Besok jam 8 pagi, saya jemput." Sekar meletakkan ponselnya di dada. Jantungnya berdegup tidak karuan. "Maafin Sekar, Bu," bisiknya pada langit-langit kamar. "Sekar lakuin ini buat ibu." Di luar jendela, hujan mulai turun deras. Dan entah kenapa, Sekar merasa itulah tangisan langit untuk pilihan yang baru saja ia buat. Pukul 07.55 pagi, Sekar sudah berdiri di depan kosan dengan tas kecil berisi 2 helai baju, 1 mukena, dan foto ibunya yang selalu ia bawa kemana-mana. Ia memakai dress batik sederhana pemberian almarhum ayahnya. Satu-satunya pakaian paling layak yang ia punya. Tepat pukul 8, sebuah mobil hitam panjang berhenti di depannya. Sekar menelan ludah. Ia belum pernah naik mobil semewah itu seumur hidupnya. Baskara turun dari pintu depan, membukakan pintu belakang untuknya dengan sopan. "Selamat pagi. Sudah siap?" "Belum," jawab Sekar jujur. Baskara tertawa kecil. "Setidaknya kamu jujur." Perjalanan menuju Villa Wibisono di Bandung terasa panjang dan sunyi. Sekar menatap jalanan dari balik kaca mobil, menyaksikan Jakarta yang sibuk perlahan berganti menjadi hijaunya puncak, lalu berlanjut ke Bandung yang sejuk. Di dalam mobil, Baskara menjelaskan semua aturan. "Namamu Diajeng Larasati. Kamu lulusan luar negeri. Kamu suka musik klasik dan gak suka keramaian." Baskara membacakan dari catatannya. Keluarga Wibisono belum banyak yang kenal Diajeng secara dekat, karena dia memang tertutup. Jadi kemungkinan ketahuan lebih kecil. "Mas Baskara," Sekar memotong. "Arjuna Wibisono itu tahu tentang rencana ini." Baskara diam sejenak. Dia yang minta. Sekar mengernyit. Dia minta dicariin pengganti tunangannya sendiri. Dia nggak mau ada yang tahu Diajeng kabur. Nama baik keluarga taruhannya. Baskara menatap Sekar lewat kaca spion. "Tapi dia belum tahu soal kamu secara spesifik. Dia taunya kami sudah menemukan solusi." "Jadi dia belum lihat saya?" "Belum." Sekar bersandar ke kursi. Perutnya tiba-tiba terasa aneh. Villa Wibisono berdiri megah di balik gerbang besi tinggi berhiaskan tanaman rambat hijau. Halamannya luas, tamannya tertata rapi, dan udaranya, bahkan dari dalam mobil, terasa lebih bersih dari seluruh udara Jakarta yang pernah Sekar hirup. Begitu mobil berhenti dan Sekar melangkah turun, pintu utama villa terbuka, dan seseorang berdiri di sana. Tinggi, rapi, mengenakan kemeja putih lengan panjang yang digulung sebatas siku. Wajahnya tampan, dengan rahang tegas, dan sepasang mata yang, bahkan dari jarak itu, terlihat sangat dingin. Arjuna Wibisono.
Ia melangkah menuruni anak tangga dengan langkah yang tenang dan berwibawa. Matanya langsung tertuju pada Sekar, memindainya dari atas ke bawah dengan ekspresi yang sama sekali tidak bisa dibaca. Sekar berdiri mematung. Arjuna berhenti tepat 2 langkah di depannya. Hening, angin bandung berhembus pelan, menggerakkan ujung kerudung Sekar yang sederhana. "Ini yang kalian temukan?" tanya Arjuna akhirnya. Suaranya rendah dan datar, ditujukan pada Baskara tanpa mengalihkan pandangannya dari Sekar. "Iya, Mas Arjuna," jawab Baskara. Arjuna menatap Sekar beberapa detik lagi. Lalu ia berbalik tanpa berkata apapun dan melangkah masuk ke dalam villa. Briefing 1 jam lagi, ucapnya dari dalam. Pastikan dia siap. Sekar menghembuskan nafas yang rupanya sudah ia tahan sejak tadi. Ramah banget orangnya, gumamnya sinis pelan. Baskara tersenyum simpul di sampingnya. Selamat datang di dunia Arjuna Wibisono, Sekar. Dan untuk pertama kalinya, Sekar merasa bahwa 500 juta rupiah itu mungkin tidak akan cukup untuk semua ini. Ruangan itu terasa seperti ruang sidang. Sekar duduk tegak di sofa panjang berwarna abu-abu, sementara di hadapannya ada Arjuna yang bersandar di tepi meja dengan tangan terlipat di dada, menatapnya dengan tatapan yang membuat Sekar ingin menghilang ke balik bantal sofa. Di sampingnya ada Baskara yang memegang tablet, dan di pojok ruangan, seorang wanita paruh baya berpenampilan sangat rapi berdiri diam. Ibu Sri Wibisono, Ibunda Arjuna. Wajahnya anggun namun dingin, seperti patung marmer yang bisa bicara. "Nama?" tanya Arjuna memulai. Sekar menghentikan dirinya sendiri. Diajeng Larasati. Umur? 22. Pendidikan terakhir? Sekar membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ia melirik Baskara panik. Baskara langsung mengangkat tabletnya, menunjukkan catatan yang sudah ia siapkan. S1 Manajemen, Universitas Amsterdam, baca Sekar pelan. Arjuna mengernyit tipis. "Kenapa kamu lirik Baskara dulu sebelum jawab?" "Saya nervous." Diajeng tidak pernah nervous. Arjuna berkata datar. Hening yang tidak nyaman mengisi ruangan. Ibu Sri akhirnya bergerak, melangkah mendekati Sekar dengan langkah anggun, lalu berdiri tepat di depannya. Ia menatap wajah Sekar lama sekali, seperti seorang seniman yang sedang menilai lukisan. "Wajahnya memang mirip," gumam Ibu Sri akhirnya. "Tapi caranya duduk beda." Diajeng tidak pernah membungkuk. Sekar langsung menegakkan punggungnya. "Tangannya juga," Ibu Sri melanjutkan. Diajeng tidak pernah menyilangkan tangan di pangkuan seperti itu. Sekar menurunkan tangannya ke sisi paha. Dan rambutnya perlu dirapikan. Diajeng selalu, "Bu." Arjuna memotong. Suaranya tetap datar. "Cukup untuk sekarang." Ibu Sri menarik napas, lalu kembali ke pojok ruangan tanpa berkata lagi. Sore harinya pelatihan dimulai sungguhan. Seorang pelatih etiket bernama Miss Nana, wanita 40-an yang pernah bekerja di Hotel Bintang 5, datang khusus untuk Sekar. Dalam waktu 3 jam, Sekar belajar cara berjalan, cara duduk, cara berbicara, dan cara makan di meja makan formal. Garpu salad di sebelah kiri, garpu makan di sebelah dalamnya. Jelas Miss Nana sabar. "Kenapa nggak 1 garpu aja sih?" gumam Sekar lelah. "Karena ini dunia orang-orang yang punya banyak garpu," jawab Miss Nana kering. Sekar menahan tawa. Di sela istirahat, Tari menelepon. Sekar mengangkatnya dengan berbisik dari sudut taman villa. "Kar, kamu di mana sih? Kafe udah nanya-nanya." Suara Tari terdengar panik. "Bilang aku sakit. Aku lagi ada urusan mendadak." "Urusan apa? Suaramu aneh." "Tar, nanti aku cerita. Sekarang belum bisa." Sekar Arum. "Tari sayang, percaya aku dulu ya. Kamu ketemu cowok kan?" Sekar hampir tersedak. "Bukan." "Bohong. Suaramu berubah kalau bohong." Sekar mendongak dan mendapati Arjuna berdiri tidak jauh darinya, memandang ke arah taman dengan secangkir kopi di tangan. Ia tidak menatap Sekar, tapi Sekar yakin pria itu bisa mendengar percakapannya. "Tar, aku telepon balik nanti ya." Sekar cepat menutup telepon. Ia berbalik hendak masuk ke dalam, tapi Arjuna tiba-tiba berbicara tanpa menoleh. "Kamu bilang ada syarat kemarin." Sekar berhenti. "Iya, apa syaratnya?" Sekar menggenggam ponselnya erat. "Ibu saya harus operasi minggu depan. Saya minta biayanya ditanggung dulu sebelum 3 bulan selesai." Arjuna akhirnya menoleh. Untuk pertama kalinya,
Matanya tidak lagi memindai Sekar seperti menilai barang. Ada sesuatu yang berbeda di sana, meski hanya sepersekian detik. Beres, katanya singkat. Lalu ia masuk ke dalam villa, meninggalkan Sekar yang berdiri sendiri di taman dengan angin Bandung yang mulai terasa dingin. Sekar menghembuskan napas panjang. Oke, Sekar, bisiknya pada diri sendiri. Kamu bisa. 3 bulan. Cuma 3 bulan. Tapi jauh di dalam hatinya, ada perasaan kecil yang berbisik bahwa 3 bulan itu tidak akan sesederhana yang ia bayangkan. Kamar yang disiapkan untuk Sekar hampir sebesar seluruh kosan lamanya. Ranjangnya lebar dengan spray putih bersih yang baunya seperti bunga lavender. Ada meja rias besar dengan lampu-lampu kecil di sekelilingnya. Lemari pakaian sebesar dinding penuh dengan gaun, blazer, dan deretan sepatu berhak tinggi. Semua milik Diajeng yang sengaja dipindahkan ke sini. Sekar berdiri di tengah ruangan itu dengan tas kecilnya yang lusuh. Ia merasa seperti tamu yang nyasar masuk ke hotel bintang 5. Semua pakaian ini untukmu selama 3 bulan, kata Baskara dari pintu. Ukurannya harusnya sama karena postur kalian mirip. Sekar memandang deretan gaun itu. Satu gaun di sana harganya mungkin lebih dari gajinya 6 bulan di kafe. Aku nggak nyaman pakai barang orang lain, Mas. Diajeng pakai barang Surya Group. Jadi bukan barang orang lain, barang perusahaan. Baskara tersenyum tipis. Istirahat yang cukup. Besok pagi ada sarapan keluarga. Itu ujian pertamamu. Lalu ia pergi, menutup pintu dengan pelan. Sekar duduk di tepi ranjang. Kamarnya sunyi sekali. Ia mengeluarkan foto ibunya dari tas. Wanita paruh baya dengan senyum lelah namun hangat. Dan meletakkannya di atas meja rias di antara deretan parfum mewah yang harganya tidak masuk akal. Sekar lagi ngapain coba, Bu? Bisiknya pelan sambil tersenyum gitir. Ia rebahan menatap langit-langit kamar yang tinggi dan bersih. Di kosan lamanya, langit-langit kamarnya ada retak kecil berbentuk seperti sungai. Sekar biasa membayangkan itu adalah peta menuju tempat yang lebih baik. Di sini, langit-langitnya sempurna. Tapi justru karena terlalu sempurna, Sekar merasa asing. Tengah malam, Sekar tidak bisa tidur. Ia menyelinap keluar kamar, berjalan pelan menyusuri koridor villa yang remang diterangi lampu kecil di sepanjang dinding. Ia menemukan dapur, luas dan modern, penuh peralatan masak yang bahkan tidak ia tahu namanya. Ia membuka kulkas, matanya langsung berbinar. Ada sisa nasi, ada telur, ada kecap. Nasi goreng jam 12 malam, gumamnya senang. Mewah juga hidupku sekarang. Ia mulai memasak dengan pelan supaya tidak berisik, menggoreng telur, menumis nasi, menuangkan kecap dengan takaran yang sudah ia hafal sejak kecil. Aroma nasi goreng mengepul memenuhi dapur. Kamu bisa masak. Sekar nyaris melempar spatula. Arjuna berdiri di pintu dapur dengan rambut sedikit berantakan dan kemeja yang tidak dikancing sempurna, tampak baru bangun atau bahkan belum tidur. Untuk pertama kalinya Sekar melihatnya tanpa kesan sior yang sempurna. Ia terlihat manusiawi. Maaf, saya izin pakai dapur dulu ya. Diajeng tidak bisa masak, potong Arjuna datar. Oh, Sekar mematikan kompor. Saya beresin, lanjutkan. Sekar menoleh. Lanjutkan masaknya. Arjuna duduk di kursi bar dapur, meletakkan ponselnya di meja. Saya belum makan malam. Sekar menatapnya beberapa detik. Lalu tanpa berkata apapun, ia menyalakan kompor kembali. 10 menit kemudian, 2 piring nasi goreng tersaji di meja dapur. Sederhana, tanpa garnish, tanpa plating cantik. Hanya nasi goreng kecap dengan telur mata sapi di atasnya. Arjuna menatap piringnya. Ini makanan apa? Nasi goreng, Mas. Sekar duduk di seberangnya. Belum pernah makan nasi goreng? Pernah, tapi tidak seperti ini tampilannya. Ya, namanya nasi goreng rumahan, bukan nasi goreng hotel. Arjuna mengambil sendok, menyuap pelan, mengunyah. Sekar menahan napas menunggu reaksinya. Tidak buruk, kata Arjuna akhirnya. Sekar tersenyum tanpa sadar. Alhamdulillah, Arjuna meliriknya. Kamu sering bilang itu. Iya, kebiasaan. Mereka makan dalam diam, tapi bukan diam yang tidak nyaman. Lebih seperti diam 2 orang yang masing-masing sedang memikirkan banyak hal, namun memilih untuk tidak mengatakannya. Di luar jendela dapur, Bandung bersinar redup di kejauhan. Dan di meja dapur yang sederhana itu, untuk pertama kalinya Arjuna Wibisono makan nasi goreng kecap buatan orang lain.
Tanpa ia sadari, ada sesuatu yang kecil dan hangat mulai bersemi di sudut hatinya yang sudah lama ia kunci rapat-rapat. Pukul 7 pagi. Sekar berdiri di depan cermin kamarnya dengan gaun midi berwarna krem yang elegan. Rambutnya dirapikan oleh stylist yang datang sejam sebelumnya. Make up-nya natural, namun sempurna. Di telinganya tergantung anting mutiara kecil. Ia menatap bayangannya sendiri lama sekali. "Ini masih aku?" bisiknya. Di luar kamar, Baskara mengetuk pintu. 5 menit lagi, Sekar." Diajeng." Sekar menarik napas dalam-dalam. Ia mengambil foto ibunya dari meja rias. Memandanginya sebentar. "Doain aku ya, Bu," bisiknya. Lalu meletakkan foto itu kembali, menghadap ke dinding. Ia tidak mau ibunya menyaksikan kebohongan ini. Ruang makan villa itu luas, dengan meja panjang dari kayu jati. Sudah ada 3 orang duduk saat Sekar masuk. Arjuna di ujung meja, Ibu Sri di sebelah kanannya, dan seorang pria muda yang langsung berdiri begitu melihat Sekar. "Diajeng." Pria itu melangkah maju dengan senyum lebar. Sekar langsung panik dalam hati. Siapa ini? "Mas Revan," Baskara berbisik dari belakang Sekar. "Teman lama keluarga. Kenal Diajeng sejak kuliah." Sekar menelan ludah. "Wah, lama nggak ketemu." Revan berdiri tepat di depannya. Tampan, ramah, dengan lesung pipi yang dalam. "Kamu makin cantik aja, Jeng." Hahaha, makasih." Sekar memaksakan senyum. Revan mengernyit tipis. "Kamu baik-baik aja. Kayak beda gitu." "Saya lagi nggak enak badan," jawab Sekar cepat. "Sedikit masuk angin." "Oh, pantesan suaranya agak beda." Revan mengangguk percaya. "Duduk sini." Sekar hampir lega. Sampai ia menyadari Arjuna memandangnya dengan tajam dari ujung meja. Tatapan itu tidak menuduh, tapi juga tidak meyakinkan. Sarapan dimulai. Ibu Sri membuka pembicaraan dengan anggun. "Diajeng, bagaimana kabar keluargamu?" Sekar yang sudah dibekali catatan oleh Baskara menjawab dengan hati-hati. "Baik, Tante. Papa sedang di Singapura untuk urusan bisnis." "Ibumu?" "Di Jakarta. Sehat." Ibu Sri mengangguk. "Kamu ingat nggak, 2 tahun lalu kita makan di restoran Prancis itu? Kamu sampai nggak mau pulang karena suka banget sama dessertnya." Sekar membeku. Baskara tidak pernah cerita soal ini. "Yang di mana itu, Tante?" Sekar mencoba mengulur waktu. "Di Paris, Diajeng." Ibu Sri menatapnya dengan senyum yang tidak sepenuhnya hangat. "Kamu lupa?" "Oh iya." Sekar tertawa kecil. "Maaf, saya masih agak pusing." Ibu Sri tidak menjawab, hanya menatap Sekar beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Di ujung meja, Arjuna meletakkan garpunya. "Bu, ada meeting yang harus saya siapkan setelah ini," katanya memotong suasana. "Kita lanjutkan obrolan nanti saja." Ibu Sri mengangguk. Tapi matanya masih sesekali menoleh ke arah Sekar dengan tatapan yang susah dibaca. Setelah sarapan, Sekar langsung menghampiri Baskara di koridor. "Mas Baskara," suaranya setengah berbisit. "Kamu nggak bilang kalau ada orang yang kenal dekat Diajeng?" "Tenang." "Tenang gimana? Revan itu teman kuliahnya. Dia pasti curiga." "Revan orangnya nggak teliti. Dia sudah percaya soal masuk angin tadi." Terus Ibu Sri, "Beliau nanya soal makan di Paris." "Paris, Mas. Saya bahkan belum pernah ke puncak naik mobil bagus." Baskara menahan tawa. "Mas Arjuna yang bantu kamu tadi. Dia sengaja potong pembicaraan." Sekar terdiam. Ia menoleh ke arah ruang kerja Arjuna yang pintunya tertutup. "Dia? Sengaja. Dia nggak mau misinya gagal di hari pertama." Baskara mengangkat bahu. "Atau mungkin ada alasan lain. Saya juga nggak terlalu paham cara kerja hati bos saya." Sekar menatap pintu ruang kerja itu sebentar. Lalu berbalik pergi, pipinya menghangat tanpa alasan yang jelas. Minggu pertama berlalu seperti badai yang diperlambat. Setiap hari, Sekar bangun pagi, belajar menjadi Diajeng, menghadiri 1 atau 2 acara keluarga kecil, lalu kembali ke kamarnya dengan kaki pegal dan kepala penuh hafalan yang tidak pernah cukup. Tapi ada satu hal yang tidak ada di catatan Baskara.
Arjuna ternyata sangat memperhatikan detail. Diajeng tidak pernah memanggil pelayan dengan Mas atau Mbak. Katanya suatu sore saat mereka latihan untuk sebuah acara. Loh, emang harusnya manggil apa? Tanya Sekar polos. Tidak memanggil. Cukup dengan kontak mata dan gerakan tangan. Sekar mengerut dahi. Itu sombong banget, Mas. Arjuna menatapnya. Itu etiket. Etiket yang gak manusiawi. Sekar berkata tanpa pikir panjang. Hening. Arjuna memandanginya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Bukan marah, lebih seperti terkejut. Seperti tidak ada orang yang pernah berbicara seperti itu padanya sebelumnya. Lanjutkan latihan, katanya akhirnya. Hari ke-10. Sekar melakukan kesalahan pertama yang serius. Dalam sebuah pertemuan dengan relasi bisnis keluarga Wibisono, seorang bapak tua bertanya tentang proyek Diajeng di Amsterdam. Sekar yang panik menjawab dengan data yang salah. Data yang bahkan tidak ada hubungannya dengan Amsterdam. Meja itu sempat hening canggung. Arjuna dengan cepat mengambil alih pembicaraan. Mengalihkan topik dengan mulus dan profesional. Tidak ada yang menyadari kesalahan Sekar kecuali Arjuna dan Baskara. Dalam perjalanan pulang, Sekar menunggu Arjuna marah. Tapi yang keluar dari mulut Arjuna justru, besok pagi saya brief kamu soal proyek Amsterdam. Sejam sebelum sarapan. Sekar menoleh. Mas nggak marah? Marah tidak menyelesaikan masalah. Tapi saya bikin malu. Tidak ada yang sadar. Arjuna menatap jendela mobil. Kecuali saya. Sekar menggigit bibir bawahnya. Makasih, Mas. Udah nutup kesalahan saya. Arjuna tidak menjawab. Tapi di pantulan kaca jendela mobil, Sekar melihat sudut bibirnya bergerak sangat tipis ke atas. Hampir seperti senyum. Tapi tidak sampai. Malam itu Sekar duduk di taman belakang villa sendirian. Langit Bandung cerah sekali. Bintangnya banyak dan terang. Bintangnya bagus ya, kata sebuah suara. Sekar menoleh. Revan berdiri di belakangnya dengan 2 gelas teh hangat. Mengulurkan satu ke arah Sekar. Boleh temenin? Tanyanya Rama. Sekar mengangguk. Revan duduk di bangku taman di sebelahnya. Kamu beda ya, Jeng? Kata Revan pelan setelah beberapa saat. Sejak pertama ketemu kemarin. Sekar berhati-hati. Beda gimana? Lebih hangat. Revan tersenyum. Dia Jeng yang dulu agak dingin. Kamu sekarang lebih enak diajak ngobrol. Sekar tidak tahu harus menjawab apa. Mungkin saya lagi banyak berubah, katanya hati-hati. Revan mengangguk pelan. Berubah jadi lebih baik. Ia menatap bintang. Arjuna beruntung punya kamu. Sekar menggenggam gelasnya erat. Karena kalimat itu, yang seharusnya terasa biasa, justru mengiris hatinya dengan cara yang tidak ia mengerti. Arjuna beruntung punya kamu. Tapi Arjuna tidak punya dirinya. Arjuna bahkan tidak tahu siapa dirinya. Di lantai 2 villa, di balik jendela kamar kerjanya yang gelap, Arjuna berdiri memandang ke bawah. Memandang Sekar dan Revan yang duduk berdampingan di bawah langit berbintang. Ada sesuatu yang bergerak di dadanya. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Dan itu membuatnya tidak nyaman. Briefing pagi bersama Arjuna ternyata menjadi rutinitas baru yang tidak direncanakan. Setiap hari sebelum sarapan, mereka duduk di ruang kerja Arjuna. Arjuna menjelaskan satu persatu hal tentang dunia bisnisnya, keluarganya, dan hal-hal kecil tentang Diajeng yang perlu Sekar ketahui. Sekar mendengarkan dengan serius, kadang mencatat di buku kecil yang ia beli sendiri. Diajeng suka teh chamomile, kata Arjuna suatu pagi. Oke, dicatat. Sekar menuliskan. Dia tidak suka bunga mawar, lebih suka lili. Oke. Dia alergi seafood. Wah, untung belum ada acara makan seafood. Sekar mendongak. Saya suka banget seafood. Arjuna meliriknya. Tidak relevan. Iya, tapi kan... Sekar menghentikan diri. Iya, Mas, maaf. Hening sebentar. Kamu suka apa? Tanya Arjuna tiba-tiba. Sekar mengerjap. Makanan? Kamu suka makanan apa? Sekar menatapnya bingung karena pertanyaan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan briefing mereka. Soto ayam, jawabnya jujur. Sama es teh manis, yang gelasnya debe. Arjuna memandanginya sebentar, lalu kembali ke layar laptopnya. Tidak ada lagi yang perlu dicatat hari ini.
Siang harinya, sebuah mobil catering masuk ke halaman villa. Sekar yang sedang duduk di teras hampir tersedak saat melihat apa yang diturunkan dari mobil itu. 1 termos besar berisi soto ayam dan 2 gelas plastik es teh manis ukuran jumbo. Baskara meletakkannya di meja teras depan Sekar dengan santai. "Dari Mas Arjuna," katanya singkat. Sekar menatap termos itu, lalu menatap Baskara. "Beneran?" Baskara mengangkat bahu sambil berbalik pergi. Dia bilang karyawan yang kenyang lebih produktif. Sekar menatap termos soto itu lama sekali. Lalu ia tersenyum. Senyum yang tidak bisa ia sembunyikan meski berusaha keras. Sore harinya ada sesi foto untuk keperluan undangan pernikahan resmi yang harus disebarkan ke relasi bisnis. Sekar berdiri di samping Arjuna di depan kamera dengan gaun biru tua yang elegan. Fotografer profesional mengarahkan posisi mereka. "Bisa lebih dekat sedikit, Mas?" pinta sang fotografer. Arjuna melangkah setengah langkah ke kiri. Kini berdiri sangat dekat dengan Sekar. Sekar bisa mencium aroma parfumnya yang hangat. "Senyum ya Mbak Diajeng?" fotografer mengingatkan. Sekar memaksakan senyum, tapi justru terasa kaku. "Bayangkan sesuatu yang bikin kamu bahagia," bisik Arjuna pelan. Hanya bisa didengar Sekar. Sekar menoleh sedikit. "Apa? Supaya senyumnya natural." Arjuna menatap kamera. "Bayangkan soto ayam tadi." Sekar hampir tertawa, dan tepat di momen itulah kamera mengabadikan gambar mereka. Senyum Sekar di foto itu adalah yang paling tulus yang pernah dihasilkan kamera manapun. Malam harinya, Sekar berbaring di kasur menatap langit-langit. Ia memikirkan soto ayam itu. Ia memikirkan bisikan di depan kamera tadi. Lalu ia memejamkan mata, mencoba menghentikan pikirannya yang mulai berjalan ke arah yang berbahaya. "Sekar," bisiknya pada diri sendiri, "dia bukan untukmu. Kamu bukan siapa-siapanya. Ini cuma pekerjaan." Tapi soto ayam itu, siapa yang memesan soto ayam untuk karyawannya hanya karena percakapan pagi yang lewat begitu saja? Sekar menarik selimut menutupi wajahnya. Di balik selimut itu, ia tersenyum sendirian dalam gelap. Dan itu adalah hal yang paling berbahaya yang bisa terjadi padanya. Tari datang ke Bandung tanpa pemberitahuan. Sekar hampir pingsan saat melihat sahabatnya itu berdiri di depan gerbang villa dengan ransel besar dan ekspresi yang sangat tekad. "Tar!" Sekar langsung berlari menghampiri sebelum Tari bisa masuk lebih jauh. "Kamu ngapain di sini? Kamu hilang 2 minggu, Kar. 2 minggu. Aku pikir kamu diculik orang." "Aku nggak diculik. Terus ini villa siapa?" Tari melirik ke belakang Sekar dengan mata melebar. "Ini gedung apa kampus apa mall?" "Tari, please." Sekar menarik tangan sahabatnya menjauh dari gerbang. "Aku jelasin, tapi kamu harus janji tutup mulut." "Aku nggak janji apa-apa sebelum kamu jelasin." "Tar." Oke, janji." Sekar menjelaskan semuanya di sebuah warung kecil dekat villa. Dipilih karena jauh dari kemungkinan bertemu siapapun dari keluarga Wibisono. Tari mendengarkan dengan mulut menganga dari awal sampai akhir. Ketika Sekar selesai bercerita, Tari masih diam selama 10 detik penuh. "Jadi kamu," Tari mulai pelan, "pura-pura jadi tunangan CEO tampan yang kaya raya, tinggal di villa mewah, dibayar 500 juta, dan kamu baru cerita sekarang." "Tar, Sekar Arum," Tari memukul meja pelan. "Kamu sahabat macam apa? Berita sebesar ini kamu simpan sendiri. Aku nggak bisa cerita. Ini rahasia. Aku sahabatmu. Aku bukan orang lain." Tari cemberut. "CEO-nya ganteng?" Sekar menatapnya tidak percaya. "Itu yang kamu tangkap dari cerita panjang tadi." "Jawab dulu." "Ganteng. Tapi dingin. Tapi ganteng." Tari akhirnya tertawa, lalu meraih tangan Sekar dengan serius. "Kar, kamu baik-baik aja kan? Nggak dipaksa? Nggak diancam? Aku yang milih ini, buat biaya operasi ibu." Tari mengangguk pelan, matanya melunak. "Ibu udah operasi? Minggu lalu, berjalan lancar. Alhamdulillah." Tari menggenggam tangan Sekar erat. "Aku nggak bisa bayangin kamu sendirian ngejalanin ini. Aku baik-baik aja kok." "Bohong." Tari menatapnya tajam. "Kamu senyum-senyum sendiri waktu nyebut nama CEO-nya tadi." Sekar membeku. "Enggak?" "Iya." "Enggak, Tar." "Sekar, aku kenal kamu dari SD." Sore harinya Tari harus pulang. Sekar mengantar sampai depan gerbang. Tari sudah di dalam taksi online saat jendela mobilnya diturunkan. "Hati-hati ya, Kar."
kata Tari serius. Jaga hati kamu. Ingat, ini cuma 3 bulan. Aku tahu. Dan jangan jatuh cinta sama bos kamu. Aku enggak. Sekar. Aku tahu, Tar. Tari menatapnya lama. Kayaknya udah terlambat. Taksi melaju pergi sebelum Sekar sempat membantah. Sekar berdiri di depan gerbang sampai taksi itu menghilang di tikungan. Ia berbalik dan mendapati Arjuna berdiri di teras villa, menatap ke arahnya. "Teman kamu?" tanyanya saat Sekar mendekat. "Iya, teman lama. Maaf kalau mengganggu." "Tidak mengganggu." Arjuna memandang ke arah jalan yang sudah kosong. "Kamu punya teman yang loyal." Sekar menoleh ke arahnya. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang berbeda, bukan dingin. Lebih seperti melankolis. "Mas Arjuna punya teman dekat juga?" tanya Sekar sebelum sempat menahan diri. Arjuna terdiam sebentar. "Pernah," jawabnya pelan. Hanya satu kata. Tapi cara ia mengatakannya seperti menyebut sesuatu yang sudah lama hilang dan tidak kembali. Sekar tidak bertanya lebih lanjut. Mereka berdiri berdampingan di teras villa, memandang jalan yang lenggang dan sore yang perlahan berubah menjadi malam. Dan dalam diam itu, tanpa kata dan tanpa sentuhan, sesuatu di antara mereka bergeser. Tipis, nyaris tidak terasa, tapi nyata. Gala dinar itu adalah acara terbesar sejak Sekar masuk ke kehidupan keluarga Wibisono. 200 tamu undangan, ballroom Hotel Bintang 5 di Jakarta. Sekar harus tampil sebagai Diajeng Larasati, sempurna, anggun, dan meyakinkan di depan seluruh relasi bisnis keluarga Wibisono selama 3 jam penuh. "Kamu pasti bisa," kata Baskara sebelum mereka masuk. "Kamu bilang gitu dari minggu pertama," balas Sekar sambil merapikan tangannya yang gemetar. "Tapi makin hari acaranya makin gede. Justru itu artinya kamu makin bagus." Sekar menarik napas panjang. Gaun malamnya berwarna hijau zamrud dengan detail emas di pinggang. Rambutnya disanggul elegan. Di lehernya tergantung kalung berlian milik keluarga Wibisono. Arjuna muncul dari balik lift, mengenakan setelan jas hitam yang membuatnya terlihat seperti bukan manusia biasa. Ia berhenti di depan Sekar, memandangnya sebentar. "Sudah siap?" "Belum," jawab Sekar jujur. Seperti selalu, sudut bibir Arjuna bergerak tipis. Setidaknya konsisten. Ia mengulurkan tangannya. Sekar memandang tangan itu sebentar, lalu meletakkan tangannya di sana. 3 jam pertama berjalan lebih lancar dari yang Sekar bayangkan. Ia tersenyum pada orang yang tepat, menjawab pertanyaan dengan hati-hati, tertawa di momen yang seharusnya. Baskara berdiri di sudut ruangan sebagai penjaga, memberi kode halus kapanpun Sekar perlu pertolongan. Arjuna tetap di sisinya sepanjang malam. Sesekali tangannya menyentuh punggung Sekar dengan ringan saat mengarahkan posisi. Sentuhan yang profesional, tidak lebih. Tapi setiap kali itu terjadi, sekarang harus bekerja keras untuk tetap tersenyum wajar. Masalah datang di jam ketiga. Seorang wanita paruh baya mendekati mereka. Wajahnya familiar, tapi Sekar tidak bisa mengidentifikasi siapa. "Diajeng," wanita itu memeluk Sekar hangat. "Tante kangen kamu, terakhir ketemu waktu kamu masih kuliah di Amsterdam." Sekar membalas pelukan itu kaku. "Tante," Sekar mengulur waktu. "Tante Mira, masa lupa?" Tante Mira tertawa. "Sudah hampir 4 tahun kita nggak ketemu. Mama kamu sehat? Kemarin saya telepon nggak diangkat." Sekar menyadari betapa berbahayanya situasi ini. "Mama sehat, Tante. Beliau lagi sibuk." "Nanti kasih tahu Mama ya, Tante mau main ke rumah minggu depan." "Oh iya." Tante Mira meraih tangan Sekar, membaliknya. "Loh, gelangnya mana? Kamu kan selalu pakai gelang emas dari almarhum opa kamu. Nggak pernah lepas katanya." Sekar membeku total. Baskara dari sudut ruangan sudah terlihat panik. "Saya lupa pakai tadi, Tante." Tante Mira mengernyit. "Diajeng lupa pakai gelang opa? Aneh sekali. Kamu bilang gelang itu..." "Tante Mira." Arjuna muncul di samping Sekar. Senyumnya hangat dan memukau. Ekspresi yang bahkan Sekar belum pernah lihat sebelumnya. "Maaf menginterupsi, ada Pak Hendra yang dari tadi mencari Tante di meja sana." Arjuna mengarahkan pandangan Tante Mira ke sudut lain ruangan. "Oh, Pak Hendra." Tante Mira langsung berpaling. "Duluan ya, Tante, nanti ngobrol lagi." Ia pergi. Sekar menghembuskan napas sangat panjang. "Pak Hendra itu ada benaran?" bisiknya pada Arjuna.
Ada, jawab Arjuna pelan. Untungnya, makasih. Jangan berterima kasih dulu. Arjuna memandang ke depan dengan ekspresi normal kembali. 15 menit lagi kita bisa pulang. Sekar mengangguk. Tanpa disadari, tangannya yang tadi memegang lengan Arjuna tidak ia lepaskan. Dan Arjuna juga tidak melepaskannya. Mereka berdiri berdampingan selama 15 menit terakhir itu dengan tangan yang saling menggenggam. Bukan karena perlu, tapi karena keduanya tidak ada yang mau mengakhirinya lebih dulu. Di perjalanan pulang, mobil mereka sunyi. Baskara mengemudi di depan. Sekar dan Arjuna duduk di belakang dengan jarak yang tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Mas, Sekar memecah keheningan. Boleh saya tanya sesuatu? Tanya. Mas Arjuna saya nggak sama di Ajeng. Yang asli maksudnya. Hening panjang. Kenapa kamu tanya itu? Karena saya mau tahu. Sekar menatapnya. Kalau Mas masih sayang dia, saya mau pastiin peran saya berjalan dengan baik. Supaya nanti kalau dia balik, Mas bisa nerima dia lagi. Arjuna memandang keluar jendela. Saya tidak tahu apakah yang saya rasakan dulu itu cinta, katanya akhirnya. Suaranya sangat pelan. Mungkin lebih ke kewajiban, perjodohan keluarga. Mas nggak pernah pilih dia sendiri. Tidak. Sekar menatap tangannya sendiri di pangkuan. Kasihan, bisiknya tanpa sadar. Siapa yang kasihan? Dua-duanya. Sekar mendongak. Mas Arjuna yang nggak bisa pilih, dan Diajeng yang pergi karena mungkin dia juga nggak pernah dipilih dengan tulus. Arjuna menatap Sekar lama sekali. Kamu aneh, katanya akhirnya. Saya tahu. Bukan dalam arti buruk. Sekar menoleh. Dan untuk pertama kalinya malam itu, mata mereka benar-benar bertemu dalam jarak yang sangat dekat. Jantung Sekar berdegup keras. Ia memalingkan wajah lebih dulu. Di luar jendela, lampu-lampu Jakarta berkilauan seperti bintang yang jatuh ke bumi. Dan di dalam mobil itu, dua orang yang tidak seharusnya saling mencintai, keduanya sedang berjuang melawan perasaan yang sama. Ia datang di hari yang paling tidak terduga. Sekar sedang di dapur villa, menyiapkan sarapan sederhana untuk dirinya sendiri karena chef villa libur, ketika mendengar suara Hills yang tegas mengetuk lantai marmer di koridor. Lalu pintu dapur terbuka, dan seorang wanita berdiri di sana. Cantik, sangat cantik. Mengenakan coat krem panjang dengan rambut hitam panjang yang tersisir sempurna. Matanya tajam, dan saat memandang Sekar, tatapan itu membeku. Sekar juga membeku, karena wajah wanita itu adalah wajahnya sendiri. Tapi bukan. Jadi ini yang menggantikan saya, kata wanita itu akhirnya. Suaranya dingin dan terukur. Diajeng Larasati telah kembali. Siapa yang suruh kamu pakai gaun saya? Diajeng melangkah masuk, memandang Sekar dari atas ke bawah dengan tatapan yang tidak menyembunyikan rasa jijiknya. Siapa kamu sebenarnya? Saya, Sekar. Suara Arjuna terdengar dari pintu dapur. Arjuna berdiri di sana. Wajahnya tidak terbaca. Matanya bergantian memandang Diajeng dan Sekar. Arjuna? Diajeng berbalik menghadapnya. Suaranya berubah lembut. Aku pulang. Saya lihat. Aku tahu kamu marah. Tapi dengarkan aku dulu. Ini bukan tempat yang tepat untuk bicara. Arjuna memotong, lalu menoleh ke Sekar. Sekar, tolong keluar dulu. Sekar meletakkan spatulanya. Ia melangkah keluar tanpa berkata apapun. Melewati Diajeng dengan jarak setengah meter. Saat melewatinya, Diajeng berbisik sangat pelan. Hanya bisa didengar Sekar. Jangan terlalu nyaman. Ini bukan duniamu. Sekar pergi ke taman belakang dan duduk di bangku batu di bawah pohon kenanga. Tangannya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena kalimat Diajeng itu benar. Dan kebenaran yang diucapkan orang yang tidak kita sukai tetap menyakiti. Ini bukan duniamu. Sekar menatap tangannya. Tangan yang terbiasa membawa nampan kafe, mengepel lantai, dan mengirim uang bulanan ke ibu. Tangan yang sekarang memakai cincin tunangan palsu senilai mungkin lebih dari hidupnya 3 tahun ke depan. Revan tiba-tiba duduk di sampingnya.
Kamu baik-baik aja? Tanyanya pelan. Iya, jawab Sekar otomatis. Bohong. Sekar mendongak. Revan menatapnya dengan ekspresi yang tulus dan hangat. Kamu tahu Diajeng sudah kembali? Tanya Sekar. Baru lihat mobilnya masuk. Revan mengangguk. Sekar, ia menghentikan diri. Maksud saya, Diajeng. Sekar menatapnya kaget. Revan tersenyum tipis. Saya tahu dari minggu pertama. Katanya pelan. Cara kamu manggil pelayan dengan Mas dan Mbak. Cara kamu makan. Cara kamu tertawa. Ia berhenti. Diajeng tidak pernah tertawa seperti itu. Sekar tidak berkata apapun. Saya tidak tahu apa alasanmu. Tapi saya harap kamu baik-baik saja. Revan berdiri. Dan apapun yang terjadi di dalam sana, ingat bahwa kamu berhak dipilih dengan tulus. Siapapun kamu sebenarnya. Ia pergi meninggalkan Sekar sendirian. 2 jam kemudian Baskara datang dengan wajah pias. Diajeng minta kamu keluar dari villa hari ini, katanya pelan. Dia mengancam akan membuka semuanya ke media kalau Mas Arjuna tidak menuruti. Sekar mengangguk pelan. Oke, Mas Arjuna sedang mempertimbangkan, nggak perlu dipertimbangkan Mas Bagas. Sekar berdiri, menepuk debu dari roknya. Saya akan berkemas. Sekar, ini memang cuma 3 bulan kan? Sekar tersenyum. Tapi matanya tidak ikut tersenyum. Mungkin waktunya memang sudah habis lebih cepat. Sekar sedang membereskan kamarnya ketika pintu kamar terbuka tanpa diketuk. Arjuna berdiri di ambang pintu. Kamu mau pergi? Tanyanya. Diajeng sudah kembali. Sekar melipat baju tanpa menoleh. Arjuna tidak butuh saya lagi. Saya yang menentukan siapa yang saya butuhkan. Sekar berhenti melipat. Perlahan ia berbalik menghadap Arjuna. Mas, katanya pelan. Saya cuma gadis kafe dari Ciawi. Saya nggak punya nama. Nggak punya keluarga kaya. Nggak bisa bahasa Prancis, nggak pernah ke Amsterdam. Matanya mulai memanas. Saya bahkan nggak tahu cara pakai garpu salad dengan benar sampai diajarin Miss Nana. Sekar, tapi 3 bulan ini suaranya retak. 3 bulan ini adalah waktu paling aneh, paling berat, sekaligus paling berkesan dalam hidup saya. Ia mengambil ransel kecilnya. Makasih Mas, untuk soto ayam itu, untuk nutup kesalahan saya, untuk bisikan di depan kamera waktu itu. Sekar menarik nafas. Saya nggak akan lupa. Ia melangkah ke pintu. Dan Arjuna tidak bergerak menghalangi. Tapi saat Sekar melewatinya, Sekar? Ia berhenti. Gelasnya gede, suara Arjuna terdengar. Sangat pelan. Sekar mengerutkan dahi bingung. Es teh manisnya. Kamu bilang sukanya yang gelasnya gede. Sekar memejamkan mata sebentar. 1 tetes air mata meluncur pelan. Ia tidak berbalik. Iya Mas, yang gelasnya gede. Lalu ia melangkah pergi. Menuruni tangga, melewati ruang tamu, melewati tangan kenanga yang sudah mulai ia anggap miliknya sendiri, dan keluar dari gerbang villa untuk pertama kalinya dengan perasaan yang jauh lebih berat dari saat ia masuk. Villa itu terasa berbeda. Arjuna duduk di kursi ruang kerjanya. Laptop terbuka, tapi tidak ada 1 huruf pun yang ia ketik sejak 1 jam lalu. Kopinya sudah dingin. Di luar jendela, taman kenanga terlihat sepi. Bangku batu di bawah pohon kenanga itu kosong. Baskara masuk tanpa mengetuk. Ekspresinya sudah cukup bicara banyak. Mas, Diajeng minta ketemu untuk bicara soal. Suruh dia tunggu. Tapi, Baskara, Arjuna akhirnya menutup laptopnya. Sekar sampai mana? Baskara terdiam sebentar. Sudah masuk tol, Mas. Minta diantar ke terminal bis Bandung. Terminal bis. Arjuna mengulang kata itu pelan. Seperti 2 kata itu mengatakan lebih banyak dari yang seharusnya. Gadis itu pergi naik bis. Padahal ia bisa memintanya diantar ke Jakarta dengan nyaman. Tapi ia tidak meminta apapun. Uang pelunasannya sudah ditransfer? Tanya Arjuna. Sudah Mas, tadi pagi sebelum Diajeng datang. Arjuna mengangguk pelan. Mas, Baskara ragu-ragu. Boleh saya bicara jujur? Kamu selalu jujur meski tidak saya izinkan. Baskara tersenyum tipis. Mas, kelihatan seperti orang yang baru saja kehilangan sesuatu yang belum sempat ia akui miliknya. Arjuna tidak menjawab. Itu sudah menjadi jawaban tersendiri. Sementara itu, di dalam bis yang melaju meninggalkan Bandung, Sekar duduk di kursi dekat jendela dengan ransel kecil di pangkuan dan earphone di telinga. Lagu apapun yang ia putar tidak benar-benar ia dengar. Ia memandang Bandung yang perlahan menghilang. Ponselnya bergetar. Pesan dari Tari. Sekar,
beneran udah keluar dari villa? Kenapa mendadak? Sekar mengetik balasan. Cerita nanti, aku OTW. Diajengnya balik ya? Sekar tidak membalas. Ia menyandarkan kepala ke kaca jendela. Matanya lelah. Hatinya lebih lelah lagi. Tapi yang paling melelahkan adalah menyadari bahwa Tari benar dari awal. Sudah terlambat. Ia sudah jatuh terlalu dalam untuk seseorang yang bahkan tidak mengenal dirinya yang sesungguhnya. Malam harinya di villa, Arjuna akhirnya menemui Diajeng di ruang tamu. Diajeng duduk anggun dengan segelas teh di tangannya. Penampilannya sempurna, seperti tidak pernah kemana-mana. Aku tahu kamu marah, Diajeng memulai. Tapi dengarkan aku. Aku pergi karena aku takut. Pernikahan itu terlalu besar, terlalu cepat. Kamu pergi karena ada orang lain. Arjuna memotong datar. Diajeng berdiam. Jangan bohong lagi, Diajeng. Setidaknya untuk itu. Diajeng meletakkan gelasnya. Iya, suaranya melemah. Tapi itu sudah selesai. Aku kembali untuk kamu. Untuk saya, atau untuk nama keluarga Wibisono. Arjuna, gadis yang menggantikan kamu. Arjuna memotong. Suaranya berubah pelan. Dalam 2 bulan dia di sini, dia tidak pernah sekalipun berbohong untuk keuntungannya sendiri. Ia berdiri. Dia berbohong untuk ibunya yang sakit. Diajeng menatapnya dengan ekspresi yang mulai berubah. Kamu menyukainya? Arjuna tidak menjawab. Tapi diam itu lebih keras dari kata-kata manapun. Tengah malam, ponsel Sekar bergetar. Nomor yang tidak tersimpan. Sekar mengangkatnya ragu. Halo? Hening sebentar. Lalu suara yang sangat ia kenal. Kamu sudah sampai? Sekar memejamkan mata. Sudah, Mas. Ibumu baik-baik saja? Baik, terima kasih sudah tanya. Hening lagi, lebih panjang kali ini. Sekar? Iya, Mas. Maaf, untuk semuanya. Sekar menelan sesuatu yang mengganjal di tenggorokan. Mas nggak salah apa-apa. Tetap saja. Mas Arjuna, Sekar menarik napas. Terima kasih sudah jadi manusia. Di tengah semua itu, terima kasih. Telepon itu sunyi lagi. Sekar hampir menyangka sambungan terputus. Tidur yang cukup. Lalu telepon benar-benar terputus. Sekar menatap layar ponselnya yang kembali gelap. Lalu ia menangis. Pelan, tanpa suara. Di kamar kosan lamanya yang langit-langitnya masih retak seperti peta menuju tempat yang lebih baik. Seminggu setelah kembali ke Jakarta, hidup Sekar kembali seperti semula. Ia kembali bekerja di kafe kenanga. Celemeknya kembali melekat di pinggang. Nampan plastik kembali di tangannya. Pelanggan kembali memanggilnya. Mbak, pesanan saya mana? Tanpa pernah mengingat namanya. Sekar tersenyum, melayani, berjalan dari meja ke meja. Seperti 2 bulan di villa itu tidak pernah terjadi. Kecuali hatinya, yang tidak bisa berpura-pura sama. Kamu bengong lagi, kata Tari yang sedang duduk di kursi bar sambil menunggu shiftnya mulai. Nggak bengong. Kamu tuang kopi ke gelas yang udah penuh tadi. Sekar memandang genangan kopi di meja. Oh, Tari menghela napas. Kar, telepon dia. Siapa? Siapa lagi? Nggak ada yang perlu ditelepon. Sekar mengambil lap untuk membersihkan meja. Semuanya sudah selesai. Selesai di kontrak, bukan di hati. Tar. Oke, diam. Siang itu seorang pelanggan baru masuk ke kafe. Sekar yang sedang di belakang kasir mendongak dan langsung kaku. Revan. Pria itu melihat sekeliling. Lalu matanya bertemu dengan Sekar. Ia tersenyum, melambai pelan. Sekar menghampirinya dengan profesional. Selamat siang, Mas. Mau pesan apa? Es kopi susu, kata Revan. Dan 5 menit ngobrol sama kamu. Saya lagi kerja, Mas. Saya tahu, makanya saya kesini. Revan menatapnya serius. Arjuna. Satu nama itu sudah cukup membuat Sekar kehilangan profesionalismenya. Ada apa dengan dia? Revan condong sedikit ke depan. Diajeng sudah pergi lagi. Sekar terdiam. 3 hari yang lalu. Arjuna yang minta dia pergi kali ini.
Revan berkata pelan. Dia membubarkan pertunangan itu secara resmi. Kenapa Mas Revan cerita ini ke saya? Karena Arjuna nggak akan pernah mau cerita sendiri. Revan berdiri, meletakkan uang di atas meja. Es kopi susunya buat kamu aja. Ia melangkah pergi, berhenti di depan pintu. Oh iya, dia sering salah sebut nama. Sekar mengernyit. Nama siapa? Nama kamu. Revan tersenyum tipis. Dia manggil dia Jeng, tapi yang keluar Sekar. Lalu ia pergi. Sekar berdiri di belakang kasir selama 3 menit penuh tanpa bergerak. Kar, Tari menyentuh bahunya. Kamu baik-baik aja. Dia sebut nama saya, bisik Sekar. Mas Arjuna. Dia salah sebut nama. Sekar menoleh ke Tari dengan ekspresi yang campur aduk, antara tidak percaya dan sesuatu yang lain. Dia manggil dia Jeng, tapi yang keluar nama saya. Tari menatapnya lama. Lalu dengan sangat dramatis, Tari meraih kedua bahu Sekar dan mengguncangnya pelan. Sekar Arum! Pergi! Sekarang! Tapi shift saya, aku yang gantiin. Pergi! Sekar berdiri di trotoar depan kafe dengan jaket yang belum sempat dikancingnya dan tas yang belum tertutup rapat. Ia menatap ponselnya. Nomor Arjuna masih tersimpan. Dengan nama Mas Arjuna Wibisono, Bos, yang ia ketik sendiri dengan rasa humor yang sekarang terasa menyentuh. Jarinya bergerak untuk menelpon, lalu berhenti. Lalu bergerak lagi, lalu berhenti lagi. Sekar Arum, gumamnya sendiri. Kamu gadis kampung dari Ciawi. Dia CEO perusahaan multinasional. Kalian tinggal di planet yang berbeda. Angin Jakarta yang panas berhembus. Tapi dia sebut nama kamu. Bisik hatinya balik. Sekar memejamkan mata, lalu menelpon. Sambungan tersambung setelah 2 nada. Sekar. Bukan halo, bukan siapa ini. Langsung namanya. Seolah ia sudah menunggu panggilan itu. Sekar membuka matanya. Tenggorokannya terasa penuh. Mas, suaranya pelan. Katanya Mas sering salah sebut nama. Hening panjang. Siapa yang bilang? Orang yang mau saya kirimin tagihan es kopi susu. Terdengar sesuatu di ujung telepon, sangat pelan. Nyaris tidak terdengar. Tapi Sekar yakin itu adalah suara Arjuna Wibisono tertawa. Mereka bertemu di sebuah tempat yang tidak ada hubungannya dengan bisnis, keluarga, atau sandiwara apapun. Sebuah warung soto pinggir jalan di Jakarta Selatan, tempat yang Sekar pilih sendiri. Arjuna tiba tepat waktu dengan mobil yang ia parkir sendiri, tanpa baskara, tanpa asisten, tanpa setelan jas. Hanya kemeja putih polos yang dilipat di siku dan celana bahan hitam. Ia terlihat seperti manusia biasa. Dan entah kenapa, itu membuatnya terlihat lebih memukau dari biasanya. Sekar yang sudah duduk lebih dulu, berdiri refleks, lalu merasa bodoh karena berdiri. Duduk saja, kata Arjuna sambil menarik kursi di seberangnya. Selamat datang di restoran fine dining pilihan saya, kata Sekar mencoba mencairkan suasana. Aromanya bagus. Arjuna menatap sekeliling warung yang sederhana dengan ekspresi yang, untuk pertama kalinya, benar-benar terlihat santai. Ibu pemilik warung datang menghampiri. Mau pesan apa, Mas Mbak? Soto ayam 2, Bu. Yang kuahnya bening. Sekar memesan tanpa melihat menu. Sama es teh manis. Yang gelasnya gede. Sambung Arjuna pelan. Sekar mendongak. Arjuna menatapnya dengan ekspresi yang tidak ia sembunyikan kali ini. Soto datang. Mereka makan. Tidak ada basa-basi, tidak ada agenda bisnis. Hanya 2 orang dan 2 mangkuk soto di warung pinggir jalan. Enak, kata Arjuna setelah suapan pertama. Kan? Sekar tersenyum puas. Soto Jakarta beda sama soto Bandung. Lebih ringan kuahnya. Mas ternyata bisa bedain soto. Saya makan soto. Soto hotel kan biasanya? Arjuna meliriknya. Kamu suka mengingatkan saya bahwa saya hidup di gelembung. Karena iya, Sekar tertawa kecil. Tapi itu bukan hal yang buruk. Gelembungnya cuma perlu sesekali dibuka jendelanya.
Arjuna menatap mangkuknya. Kamu membuka banyak jendela dalam 2 bulan itu, katanya pelan. Suasana berubah lebih serius. Sekar meletakkan sendoknya. Mas, katanya hati-hati. Kenapa Mas minta Diajeng pergi? Karena saya tidak mau memulai sesuatu yang tidak jujur. Dan sekarang? Arjuna mendongak. Sekarang saya mencoba jujur. Jujur tentang apa? Ia menatap Sekar langsung, tanpa mengalihkan pandangan. Tentang kenyataan bahwa 2 bulan terakhir, orang yang paling sering ada di pikiran saya adalah gadis yang seharusnya hanya menjadi solusi sementara. Sekar menahan nafas. Saya tidak tahu ini akan berhasil. Lanjut Arjuna. Dunia kita berbeda. Keluarga saya tidak mudah. Dan saya bukan orang yang mudah. Saya tahu. Tapi saya tidak mau bertanya-tanya seumur hidup tentang es teh manis yang gelasnya gede. Sekar memandangnya lama, lalu tertawa. Tertawa sungguhan yang membuat beberapa orang di warung menoleh. Mas Arjuna? Katanya di sela tawa yang mulai mereda. Itu pernyataan perasaan paling aneh yang pernah saya dengar seumur hidup. Saya tidak pandai kalimat yang indah. Saya tahu. Sekar tersenyum. Kali ini senyum yang paling jujur yang pernah ia tunjukkan. Tapi saya suka itu. Mereka keluar dari warung saat matahari mulai condong ke barat. Di trotoar sempit itu, Arjuna berhenti. Sekar, iya? Mau kenalan? Ia mengulurkan tangan. Arjuna Wibosono, CEO Surya Group. Tidak pandai senyum, tidak pandai kata-kata indah, dan baru pertama kali makan soto pinggir jalan di usia 27 tahun. Sekar menatap tangan itu, lalu menyambutnya. Sekar Arum, pelayan kafe dari Ciawi. Suka soto ayam, es teh manis gelas gede, dan terlalu jujur untuk dunia yang penuh sandiwara. Mereka berjabat tangan. Dan kali ini, tidak ada kontrak, tidak ada peran, tidak ada sandiwara. Hanya 2 orang yang akhirnya bertemu sebagai dirinya sendiri. Tidak ada yang namanya jatuh cinta dengan mudah di dunia nyata. 2 minggu setelah pertemuan di warung soto itu, Sekar dan Arjuna mulai bertemu. Bukan sebagai bos dan karyawan, bukan sebagai tunangan palsu dan pemilik peran, tapi sebagai 2 orang yang sedang mencoba memahami satu sama lain dengan jujur. Arjuna datang ke kafe tempat Sekar bekerja 2 kali seminggu. Selalu memesan es kopi susu, selalu duduk di pojok, selalu menunggu sampai shift Sekar selesai. Tari yang melihat ini dari balik meja kasir sudah tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Bosnya datang lagi, Kar, bisiknya dramatis. Dia bukan bos saya lagi, tapi tetap datang. Sekar pura-pura tidak mendengar. Tapi dunia tidak diam. Foto-foto mulai beredar di media sosial. Seseorang mengambil gambar Arjuna dan Sekar saat keluar dari warung soto 2 minggu lalu. Tidak jelas, tapi cukup untuk membuat beberapa akun gosip bertanya-tanya. Siapa wanita di samping CEO Surya Group yang terkenal tidak pernah terlihat di publik setelah pertunangan dengan Diajeng Larasati resmi bubar? Dan Ibu Sri, tentu saja, menelepon Arjuna. Siapa wanita itu? Seseorang yang saya kenal, Bu. Seseorang dari mana? Arjuna terdiam sebentar. Dari kafe. Hening panjang di ujung telepon. Arjuna. Suara Ibu Sri berubah dingin. Kamu baru saja keluar dari satu masalah. Jangan masuk ke masalah baru. Ini bukan masalah, Bu. Belum. Sekar mengetahui soal foto itu dari Tari yang mengirimkan tautan dengan deretan emoji panik. Ia membaca komentar-komentar di bawah foto itu. Siapa sih ini? Pantes gantiin Diajeng Larasati. Mukanya mirip. Ih, pelayannya mau naik kelas. Kasian Diajeng udah dibuang gini. Sekar menutup ponselnya. Ia duduk di tepi kasur kosannya, di kamar yang langit-langitnya masih retak. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri dengan sangat serius. Apakah ia kuat untuk ini? Arjuna datang ke kosan Sekar malam itu. Pertama kalinya ia menginjakan kaki di tempat itu. Lorong kosannya sempit. Catnya mengelupas di beberapa bagian. Bau masakan dari kamar sebelah melayang-layang di udara.
Arjuna tidak menunjukkan ekspresi apapun saat berjalan menyusuri lorong itu. Tapi matanya memperhatikan segalanya. Sekar membuka pintu kamarnya dan langsung menyadari betapa kecilnya kamar itu jika dibandingkan dengan kamar tamu Villa Bandung. "Masuk," kata Sekar singkat. Arjuna masuk. Berdiri di tengah kamar itu. Pandangannya jatuh pada foto yang ditempel di dinding. Sekar dan ibunya, berdua di depan rumah kecil bercat biru. Keduanya tertawa. "Ibumu," katanya bukan bertanya. "Iya, mirip kamu," kata orang-orang. Sekar duduk di tepi kasur. "Mas sudah lihat fotonya?" "Iya." "Komentar-komentarnya juga?" "Iya." "Hening." "Mas," Sekar menatap tangannya. "Saya nggak takut miskin. Saya sudah miskin dari lahir dan baik-baik saja." Ia mendongak. "Tapi saya takut jadi beban. Saya takut dunia Mas jadi rusak gara-gara saya." Arjuna menarik kursi belajar Sekar yang kecil, memutarnya, dan duduk menghadap Sekar. "Dunia saya," katanya pelan, "sudah rusak sejak lama. Jauh sebelum kamu datang." "Mas?" Bedanya, Arjuna melanjutkan, "Kamu adalah satu-satunya hal dalam waktu yang sangat lama yang membuat saya merasa bahwa rusak itu bisa diperbaiki." Sekar menatapnya dengan mata yang mulai memanas. Itu kalimat yang sangat indah untuk orang yang katanya tidak pandai kalimat indah. "Jangan biasakan." Sekar tertawa, dan setetes air mata meluncur sebelum sempat ia tahan. Arjuna mengulurkan tangannya, mengusap air mata itu dengan ibu jarinya, sangat pelan. "Saya tidak menjanjikan semuanya akan mudah," katanya. "Ibu saya tidak mudah, publik tidak mudah, perbedaan kita tidak mudah. Saya tahu, tapi saya mau mencoba, kalau kamu mau." Sekar menatap pria yang duduk di kursi belajar kecilnya. Kursi yang biasa ia pakai untuk menghitung tagihan dan menulis surat untuk ibunya. Dan berpikir betapa absurdnya semua ini. "Saya mau," jawabnya akhirnya. Sederhana, tulus. Di luar jendela kosan yang kecil itu, Jakarta bergerak seperti biasa. Tidak peduli pada dua orang yang baru saja membuat keputusan yang mungkin akan mengubah segalanya. Pertemuan itu tidak direncanakan. Sekar sedang berbelanja di supermarket dekat kosannya saat seseorang berdiri tepat di sebelahnya di lorong bumbu dapur. Ibu Sri Wibosono. Dengan coat krem panjang, tas tangan bermerek, dan aroma parfum yang bahkan di antara bumbu dapur tetap tercium mewah. Keduanya sama-sama membeku. "Mbak Sekar?" Ibu Sri menyebut namanya, nama aslinya, bukan Diajeng. "Tante Sri?" Sekar refleks membungkuk sedikit. Ibu Sri menatapnya lama sekali. "Belanja?" tanya Ibu Sri akhirnya. Iya Tante, beli bahan buat masak." "Masak sendiri?" "Iya, buat makan malam." Ibu Sri memandang keranjang belanja Sekar. Tahu, tempe, bayam, telur, dan sebungkus mie instan yang sudah ia sembunyikan di bawah bayam karena malu. "Kamu bisa masak?" tanya Ibu Sri. "Iya Tante, masakan rumahan sederhana." "Soto ayam?" Sekar terkejut. "Tante tahu?" Arjuna cerita. Ibu Sri meletakkan stoples saus ke keranjangnya. Katanya nasi goreng buatanmu enak. Sekar tidak tahu harus berkata apa. Ibu Sri mengusulkan mereka duduk di kafe dalam supermarket itu. Sekar tidak bisa menolak. Mereka duduk berhadapan dengan 2 gelas kopi di antara mereka. Situasi yang 2 bulan lalu tidak pernah Sekar bayangkan akan terjadi di luar konteks sandiwara. "Saya tahu kamu bukan Diajeng." Ibu Sri membuka pembicaraan langsung. "Dari hari pertama, Sekar membeku. Cara kamu memanggil pelayan, cara kamu makan, cara kamu tertawa." Ibu Sri menyesap kopinya tenang. Diajeng tidak pernah tertawa seperti itu. "Tante kenapa tidak?" "Karena Arjuna membutuhkannya." Ibu Sri meletakkan cangkirnya. "Arjuna membutuhkan waktu untuk memproses semuanya tanpa tekanan publik. Dan kamu, entah bagaimana, memberi dia itu." Sekar menatap meja. "Saya minta maaf, Tante, untuk kebohongan itu. Saya tidak meminta maaf." Ibu Sri menatapnya tajam. "Saya meminta kejujuran sekarang." "Tentang apa?"
Tentang perasaanmu pada anak saya. Sekar mendongak. Ibu Sri menatapnya dengan mata yang sama tajamnya dengan Arjuna. Tapi di dalamnya ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang lebih hangat dari yang selalu ia tampilkan. Sekar menarik nafas. Saya menyukainya, Tante. Dengan jujur. Kamu tahu konsekuensinya? Saya tahu dunia kami beda. Saya tahu ini tidak mudah. Orang-orang akan bicara. Saya tahu. Keluarga besar kami tidak semuanya akan menerima. Saya tahu, Tante. Ibu Sri terdiam lama, memutar cincinnya pelan, kebiasaan yang tampaknya muncul saat ia sedang berpikir keras. Kamu tidak gentar? Gentar. Sekar menjawab jujur. Tapi saya sudah hidup dengan ketidakpastian dari kecil, Tante. Saya sudah terbiasa takut tapi tetap jalan. Hening yang panjang. Ibu Sri menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, ekspresi dingin wanita itu retak sedikit. Arjuna sudah lama tidak makan masakan rumahan yang benar, kata Ibu Sri akhirnya, pelan. Sejak saya terlalu sibuk dengan hal-hal yang saya pikir lebih penting. Sekar mendengarkan. Nasi goreng malam itu. Ibu Sri melanjutkan. Dia cerita. Katanya itu pertama kali dalam waktu yang lama dia makan sesuatu yang terasa seperti rumah. Mata Sekar memanas. Saya tidak bilang saya setuju dengan semua ini. Ibu Sri berdiri, merapikan jasnya. Saya tidak bilang ini akan mudah. Ia mengambil tasnya. Tapi saya tidak akan menghalangi. Ia melangkah pergi, lalu berhenti. Sekar, iya Tante. Resep soto ayamnya, kalau berkenan, ajari saya suatu hari. Sekar menatap punggung wanita itu sampai menghilang di balik lorong supermarket. Lalu ia menunduk, menahan senyum yang terlalu besar untuk ia sembunyikan. Semuanya meledak di satu waktu yang salah. Seseorang membocorkan cerita lengkap ke sebuah portal berita. CEO Surya Group bayar wanita untuk pura-pura jadi tunangan. Sandiwara keluarga Wibisono terbongkar. Artikel itu viral dalam 6 jam. Nama Sekar disebut. Foto wajahnya diambil dari akun media sosialnya yang sederhana, dipasang berdampingan dengan foto Di Ajeng dan foto Arjuna. Kolom komentar penuh dengan pendapat orang-orang yang tidak mengenal siapapun di antara mereka, tapi merasa cukup tahu untuk menghakimi. Ponsel Sekar tidak berhenti bergetar. Nomor-nomor tidak dikenal. Pesan dari kenalan lama yang tiba-tiba ingat bahwa mereka kenal Sekar. Beberapa wartawan yang entah dari mana mendapat nomornya. Sekar mematikan ponselnya. Ia duduk di lantai kamar kosannya dengan punggung bersandar ke kasur, memeluk lututnya sendiri. "Ibu," bisiknya pelan ke foto yang menempel di dinding. "Maaf ya, Bu." Nama Sekar jadi ramai. Tari datang dalam waktu 20 menit. Dengan mie instan, tisu, dan ekspresi perang. Siapa yang bocorkan ini? Tari sudah marah sebelum duduk. Nggak tahu. Ajeng? Mungkin. Sekar mengangkat bahu lelah. Atau orang suruhan dia. Nggak penting. Nggak penting, Kar. Nama kamu ada di mana-mana. Tar. Sekar menatap sahabatnya. Saya tidak melakukan hal yang salah karena ingin terkenal. Saya melakukannya untuk ibu. Dan ibu sudah sehat sekarang. Ia menarik napas. Kalau ini konsekuensinya, ya sudah. Tari menatapnya dengan ekspresi antara kagum dan ingin menangis. Kamu nggak takut? Takut, Sekar mengakui. Tapi capek takut terus. Arjuna datang malam itu. Ia mengetuk pintu, dan Sekar membukanya. Keduanya saling menatap tanpa berkata apapun selama beberapa detik. Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Lebih baik dari yang Mas bayangkan. Arjuna masuk. Duduk di kursi belajar yang sama seperti kunjungan sebelumnya. Saya sudah bicara dengan tim legal. Kita bisa... Mas, Sekar memotong. Saya nggak butuh tim legal. Arjuna menatapnya. Saya cuma butuh tahu satu hal. Sekar menatapnya langsung. Mas menyesal nggak? Dengan semua ini? Tidak. Satu kata. Tanpa jeda, tanpa ragu. Sekar mengangguk pelan. Saya juga tidak. Besok saya akan buat pernyataan resmi, kata Arjuna. Saya akan jelaskan situasinya dengan jujur, termasuk mengakui keputusan saya yang tidak konvensional. Saya tidak akan menyembunyikan apapun. Itu berani. Saya belajar dari kamu. Arjuna menatapnya. Kamu bilang, dunia ini penuh sandiwara, dan kamu tidak pandai bersandiwara. Saya bilang begitu. Tidak secara langsung, tapi begitu artinya. Sekar tersenyum kecil. Mas, katanya pelan, apapun yang terjadi setelah ini,
Terima kasih sudah memilih jujur. Kamu yang mengajari saya itu. Saya cuma pelayan kafe. Pelayan kafe yang mengajari CEO cara makan soto dan cara jujur pada diri sendiri. Arjuna berdiri. Itu bukan hal kecil, Sekar. Ia berjalan ke pintu. Mas, Sekar memanggil. Arjuna berhenti. Besok, kalau konferensi persnya sudah selesai, Sekar menggenggam ponselnya. Mampir ke kafe ya. Saya buatkan es teh manis yang gelasnya gede. Arjuna memandangnya dari ambang pintu. Dan kali ini, ia benar-benar tersenyum. Bukan hampir tersenyum, bukan setengah senyum. Senyum utuh, yang membuat Sekar harus berpegangan ke tepi meja supaya tidak jatuh. Deal, katanya. Konferensi pers Arjuna Wibisono ditayangkan langsung oleh 3 portal berita besar. Sekar menontonnya dari belakang kasir kafe. Layar ponsel dimiringkan supaya bisa ia lihat sambil tetap bekerja. Tari berdiri di sebelahnya, pura-pura mengelap gelas tapi matanya tidak lepas dari layar. Arjuna duduk di depan deretan mikrofon dengan tenang. Kemeja putih bersih, ekspresi yang terkontrol namun tidak dingin. Saya ingin meluruskan informasi yang beredar. Ia memulai. Iya, saya meminta seseorang untuk sementara mengisi kekosongan yang terjadi akibat keputusan pribadi dalam pertunangan saya. Ini adalah keputusan saya, bukan rekayasa pihak lain. Wartawan langsung mengangkat tangan. Apakah Anda merasa ini etis, Mas Arjuna? Tidak sepenuhnya, jawab Arjuna jujur. Dan ruangan sedikit gaduh. Tapi saya belajar dari kesalahan itu. Dan orang yang terlibat, ia melakukannya bukan dari ambisi pribadi, tapi dari ketulusan yang saya sendiri tidak antisipasi. Apakah Anda punya hubungan pribadi dengan wanita tersebut sekarang? Jeda. Saya sedang berusaha menjadi seseorang yang layak untuk hal itu, jawab Arjuna. Lebih dari itu, saya rasa itu urusan pribadi. Tari mendecak pelan. Cakep banget jawabnya. Sekar tidak berkata apapun, tapi tangannya yang sedang memegang gelas, jarinya memutih karena terlalu erat menggenggam. Sore harinya, kafe tidak terlalu ramai. Sekar sedang menyusun kursi saat lonceng pintu berbunyi. Ia menoleh, dan Arjuna berdiri di pintu dengan dasi yang sudah dilonggarkan, dan ekspresi seseorang yang baru saja melewati hari yang sangat panjang. Konferensi persnya sudah selesai, katanya. Saya lihat tadi. Sekar sudah bergerak ke belakang bar, mengambil gelas yang besar, dan mulai menuang es teh. Duduk dulu, Mas. Arjuna duduk di kursi bar. Sekar meletakkan gelas es teh manis di depannya. Besar, penuh, persis seperti yang selalu ia sebut. Arjuna memandang gelas itu, lalu memandang Sekar. Terima kasih, katanya. Tapi nada suaranya mengatakan bahwa ia tidak hanya berterima kasih untuk es teh itu. Sama-sama, jawab Sekar. Dan ia juga tidak hanya menjawab untuk es teh itu. Ibu Sri datang ke kafe seminggu kemudian. Tanpa pemberitahuan, tanpa coat mewahnya. Hanya blazer sederhana dan senyum yang masih harus ia pelajari cara membagikannya dengan lebih mudah. Sekar yang melihatnya dari balik kasir hampir menjatuhkan cangkir. Ibu Sri duduk di meja pojok, meja yang biasa Arjuna duduki. Sekar menghampirinya dengan degup jantung yang tidak karuan. Tante Sri, selamat datang. Saya pesan teh hangat, kata Ibu Sri. Dan kalau tidak repot, temani saya sebentar. Mereka duduk berdua di meja pojok. Teh hangat di depan Ibu Sri, air putih di depan Sekar. Arjuna cerita banyak. Ibu Sri membuka pembicaraan. Lebih banyak dari biasanya. Itu sudah lama tidak terjadi. Sekar mengangguk pelan mendengarkan. Dulu, Ibu Sri melanjutkan, memutar cangkir tehnya pelan. Sebelum semua kesibukan ini, Arjuna anak yang suka tertawa. Suka main di dapur sama ibu penjaga rumah kami. Suka minta diajarin masak hal-hal sederhana. Sekar tidak menyangka akan mendengar ini. Saya tidak tahu kapan tepatnya dia berhenti jadi anak itu. Suara Ibu Sri pelan. Ada sesuatu di dalamnya yang terdengar seperti penyesalan yang sudah lama disimpan. Tapi belakangan ini, dia mulai kelihatan seperti itu lagi. Sedikit-sedikit. Tante, saya tidak pandai minta maaf. Potong Ibu Sri. Atau berterima kasih. Arjuna juga sama. Rupanya itu turunan. Ia menatap Sekar. Tapi saya di sini.
dan saya minum teh di kafe kamu. Anggap itu sebagai keduanya. Sekar memandang wanita di depannya. Wanita yang selama ini tampak seperti tembok batu yang tidak bisa digoyahkan. Dan melihat sesuatu yang sangat manusiawi di baliknya. "Tante mau saya ajari resep soto ayam?" tanya Sekar pelan. Ibu Sri menatapnya. Lalu, untuk pertama kalinya, Ibu Sri Wibisono tertawa kecil. Kecil sekali. Hampir tidak terdengar. Tapi nyata. "Minggu depan," katanya. "Kalau kamu tidak keberatan." 3 bulan setelah badai itu berlalu, hidup menemukan ritmenya sendiri. Bukan ritme yang sempurna. Bukan ritme yang mudah. Tapi ritme yang jujur. Sekar masih bekerja di kafe kenanga. Arjuna tidak pernah memintanya berhenti. Dan Sekar tidak pernah berniat berhenti sebelum ia sendiri yang memutuskannya. Kafe itu adalah miliknya. Tempatnya berdiri sebelum semua ini terjadi. Dan ia tidak mau melupakannya. Tapi sekarang, di pojok kafe yang sama setiap Rabu dan Jumat sore, ada seseorang yang selalu duduk di sana. Memesan es kopi susu, membuka laptop, bekerja. Sesekali mendongak dan menatap Sekar yang berlalu lalang. Dan sesekali Sekar menatap balik, lalu pura-pura tidak. Tari yang menyaksikan ini sudah menyerah untuk tidak berkomentar. Ibu Sri datang ke kosan Sekar di Ciawi pada suatu minggu pagi. Bukan ke Jakarta, ke Ciawi, naik mobil yang dikemudikannya sendiri. Sesuatu yang membuat sopirnya hampir pingsan saat diberitahu. Ibu Sekar, yang sudah pulih dari operasi dan baru mengetahui sedikit-sedikit tentang apa yang terjadi, menyambut Ibu Sri di teras rumah kecil bercat biru dengan semangkuk kolak dan senyum yang hangat sekali. 2 ibu itu duduk di teras. Makan kolak, bicara. Awalnya canggung, lalu pelan-pelan, seperti 2 orang yang ternyata punya lebih banyak kesamaan dari yang mereka duga, suasana mencair. Sekar mengintip dari dalam rumah dengan hati yang tidak tahu harus merasa apa. "Mereka ngobrol apa sih?" bisik Tari di sebelahnya. "Nggak tahu, tapi kayaknya soal soto ayam. Soto ayam lagi." "Soto ayam memang selalu jadi penyelamat," gumam Sekar. Sore harinya Arjuna menjemput ibunya di Ciawi. Dan untuk pertama kalinya, Arjuna Wibisono berdiri di teras rumah kecil bercat biru itu, berjabat tangan dengan Ibu Sekar, dan duduk makan soto ayam buatan Ibu Sekar di meja kayu yang catnya sudah memudar. Ibu Sekar menatapnya dengan mata yang menilai. Cara semua ibu menatap seseorang yang dekat dengan anaknya. "Enak sotonya, Nak?" tanya Ibu Sekar. "Sangat enak, Bu," jawab Arjuna. Dan ia tidak berbohong. "Sekar yang ajari saya bikin ini," kata Ibu Sekar bangga. "Dia dari kecil sudah bisa masak. Waktu bapaknya masih ada, dia selalu masak buat kami bertiga tiap pagi." Arjuna menoleh ke Sekar. Sekar mendadak sibuk menatap mangkuk sotonya. "Dia anak yang baik," lanjut Ibu Sekar pelan. "Terlalu baik kadang-kadang. Sampai lupa mikirin dirinya sendiri." "Saya tahu, Bu," kata Arjuna. Ibu Sekar memandangnya lama. Kalau Nak Arjuna juga tahu itu, saya sudah tenang. Dalam perjalanan pulang, Arjuna dan Sekar duduk berdampingan di bangku belakang mobil. Ibu Sri sudah tertidur di sebelah sopir karena kelelahan. Bandung jauh, malam sudah turun. "Ibumu baik sekali," kata Arjuna pelan supaya tidak membangunkan ibunya. "Ibu memang begitu," bisik Sekar. Semua orang langsung nyaman sama dia. "Kamu mirip dia." Sekar menoleh. Cara bicaranya, cara membuatnya orang merasa diterima. Arjuna menatap ke depan. "Kamu melakukan itu tanpa sadar." "Mas juga," kata Sekar pelan. "Saya? Mas nggak sadar aja." Sekar tersenyum. "Waktu Mas nutup pembicaraan Tante Mira di gala dinner. Waktu Mas pesan soto buat saya tanpa bilang apapun. Waktu Mas datang ke kosan malam itu." Ia menatap tangannya. "Mas peduli dengan cara yang gak banyak omong.
Itu bukan hal yang kecil. Hening yang hangat mengisi mobil. Di luar, lampu-lampu jalan tol menyapu melewati jendela seperti bintang jatuh yang terburu-buru. Sekar, Arjuna bersuara. Iya, Kamu mau nggak? Besok, lusa, atau kapanpun kamu mau. Kenalan lagi. Tapi kali ini dengan seluruh keluarga. Secara resmi. Sekar memandangnya. Bukan sebagai pengganti siapapun. Arjuna melanjutkan. Bukan karena kontrak. Bukan karena wajah yang mirip seseorang. Matanya menatap Sekar langsung. Tapi sebagai Sekar Arum. Dari Ciawi. Yang suka soto ayam. Dan es teh manis gelasnya gede. Sekar menggigit bibir bawahnya. Supaya senyumnya tidak terlalu lebar. Gagal. Mas, bisiknya. Ibu Mas lagi tidur di depan. Dia tidur lelap. Tetap aja. Sekar. Ya. Jawab dulu. Sekar menghela napas panjang. Panjang sekali. Seperti napas seseorang yang sudah lama menahan sesuatu dan akhirnya boleh melepaskannya. Iya, Mas. Iya apa? Iya, saya mau. Di kursi depan, Ibu Sri yang tertidur menarik napas pelan dan sudut bibirnya bergerak sangat tipis ke atas. Tapi tidak ada yang melihatnya. Ada hal-hal dalam hidup yang tidak berakhir dengan sempurna, tapi berakhir dengan benar. Sekar berdiri di depan cermin kamar kosannya. Kamar yang langit-langitnya masih retak seperti peta menuju tempat yang lebih baik. Ia memakai kebaya putih sederhana milik ibunya. Bukan kebaya mahal, bukan dari butik terkenal. Tapi kebaya yang pernah dipakai ibunya di hari paling bahagia dalam hidupnya. Hari pernikahan dengan almarhum Bapak Sekar 25 tahun lalu. Di tangannya ada foto kecil. Bapaknya yang tersenyum lebar, ibunya yang muda dan bersinar. Pak, bisik Sekar pada foto itu. Sekar mau pergi ketemu keluarga besar Mas Arjuna hari ini. Doain ya. Ia meletakkan foto itu, menghadap ke depan. Sekar Arum. Ia berkata pada bayangannya sendiri di cermin. Kamu bukan Diajeng Larasati. Kamu bukan siapa-siapa yang mereka kenal. Kamu gadis dari Ciawi yang tidak pandai berbahasa Prancis, tidak pernah ke Amsterdam, dan tidak tahu nama semua garpu di meja makan formal. Ia menarik napas. Tapi kamu jujur. Dan hari ini, itu cukup. Pertemuan resmi dengan keluarga besar Wibisono diadakan di kediaman utama keluarga di kawasan Menteng, Jakarta. Rumah besar dengan halaman luas dan pohon-pohon tua yang sudah berdiri lebih lama dari semua orang yang ada di dalam sana. Tari mengantarkan Sekar sampai depan gerbang, lalu memeluknya erat sekali. Kamu pasti bisa, bisik Tari. Kamu selalu bilang itu, dan kamu selalu bisa. Sekar melepas pelukan itu, menatap sahabatnya. Tar, makasih ya, untuk semuanya. Jangan lebay, nanti aku nangis. Tari sudah mengedip-ngedipkan mata mencegah air mata. Pergi sana, aku tungguin di warung soto sebelah. Sekar tertawa kecil, lalu berbalik dan melangkah masuk. Arjuna menyambutnya di depan pintu. Ia memandang kebaya putih sederhana yang Sekar kenakan, dan sesuatu di wajahnya bergerak dengan cara yang tidak bisa Sekar terjemahkan. Kebaya ibumu? Tanyanya pelan. Iya, Sekar mengangguk. Saya tidak punya kebaya sendiri yang bagus. Tapi saya pikir lebih baik pakai yang punya cerita daripada yang punya harga. Arjuna menatapnya lama. Kamu selalu punya cara untuk membuat hal sederhana terdengar lebih bermakna dari apapun yang mahal, katanya akhirnya. Itu pujian? Itu fakta. Ruang tamu keluarga besar Wibisono penuh dengan wajah-wajah baru. Paman, bibi, sepupu, beberapa rekan dekat keluarga. Semua menatap Sekar dengan berbagai ekspresi. Ada yang penasaran, ada yang menilai, ada yang sudah bersikap hangat sebelum Sekar sempat berkata apapun. Ibu Sri berdiri di tengah ruangan itu, dan saat Sekar masuk, wanita itu melangkah maju, berdiri di sisi Sekar, dan memperkenalkannya dengan suara yang tegas dan tanpa ragu.
Ini Sekar Arum. Perkenalkan dengan sepenuh hati. Bukan, ini teman Arjuna. Bukan, ini kenalan keluarga kami. Perkenalkan dengan sepenuh hati. Sekar menoleh ke Ibu Sri, dan wanita itu menatap lurus ke depan dengan ekspresi yang tenang. Tapi jarinya menyentuh lengan Sekar sangat sebentar. Sentuhan kecil yang tidak ada yang melihat. Sekar menggenggam rasa haru itu erat-erat dan menyimpannya di dalam dada. 2 jam pertama berjalan dengan naik turun. Ada paman yang bertanya dengan nada yang tidak sepenuhnya ramah. Keluarganya dari mana? Kerja di mana? Sekar menjawab dengan tenang. Dari Ciawi, Om. Kerja di kafe. Kafe milik sendiri? Bukan, saya karyawan. Hening canggung. Lalu Arjuna dari sebelah Sekar menjawab dengan suara yang tidak meninggikan nada, namun sangat jelas. Dan dalam waktu yang sangat singkat, dia mengajari saya lebih banyak tentang memimpin dengan hati daripada semua pelatihan bisnis yang pernah saya ikuti. Pamannya tidak bertanya lebih lanjut. Di ujung acara ada momen kecil yang tidak direncanakan. Anak kecil, sepupu jauh Arjuna, perempuan kira-kira 7 tahun, berlari menghampiri Sekar dengan ekspresi polos yang hanya dimiliki anak-anak. Teh, kebayanya cantik. Makasih, Dek. Sekar jongkok supaya sejajar dengan anak itu. Teh cantik kayak permaisuri, kata anak itu lugu. Ruangan yang tadinya riuh mendadak melunak suasananya. Sekar tersenyum. Senyum yang paling tulus sepanjang hari itu. Permaisuri itu nggak harus pakai mahkota deh, katanya pelan pada anak itu. Yang penting hatinya baik. Anak itu mengangguk serius. Dari sudut ruangan, Arjuna memandangi adegan itu dengan ekspresi yang tidak ia sembunyikan. Dan Ibu Sri, yang berdiri di sebelahnya, berkata sangat pelan. Hanya cukup untuk didengar anaknya. Jangan lepaskan dia, Arjuna. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, Sekar dan Arjuna duduk berdua di teras belakang rumah Menteng. Langit Jakarta malam itu cerah untuk ukuran kota yang biasanya berpolusi. Bintang-bintangnya sedikit, tapi ada. Kelelahan? Tanya Arjuna. Sangat, jawab Sekar jujur. Tapi lega. Arjuna mengangguk pelan. Mereka duduk dalam diam yang sudah menjadi bahasa mereka sendiri. Diam yang tidak perlu diisi, tidak perlu ditutupi. Mas, Sekar bersuara akhirnya. Iya, bapak saya meninggal waktu saya SMP, kata Sekar pelan. Sejak itu saya dan ibu berdua saja. Saya nggak pernah berpikir akan ada momen kayak tadi. Diperkenalkan ke keluarga orang. Diakui. Suaranya sedikit retak. Saya kira hidup saya cuma sebatas kafe dan kosan dan kirim uang ke Ciawi. Dan sekarang? Sekar memandang langit. Sekarang saya tahu bahwa hidup bisa mengejutkan kita dengan cara yang tidak pernah kita minta. Tapi ternyata adalah hal yang paling kita butuhkan. Arjuna menatapnya dari samping. Sekar, iya, saya tidak bisa berjanji bahwa semuanya akan mudah, katanya. Suaranya rendah dan sungguh-sungguh. Masih akan ada orang yang menghakimi. Masih akan ada perbedaan yang harus kita jembatani setiap hari. Masih akan ada momen di mana dunia kita terasa terlalu jauh satu sama lain. Sekar mendengarkan. Tapi saya bisa berjanji satu hal. Apa? Es teh manisnya tidak akan pernah habis. Gelasnya selalu gede. Sekar tertawa. Tertawa sungguhan yang membuat bahunya naik turun. Arjuna memandangnya tertawa. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, hatinya terasa penuh dengan cara yang tidak ia tahu cara menjelaskannya. Itu janji yang sangat tidak romantis, kata Sekar di sela tawanya yang mereda. Saya tidak pandai romantis. Saya tahu. Sekar menatapnya. Tapi saya tidak butuh romantis. Saya butuh nyata. Saya nyata. Iya. Sekar tersenyum. Mas nyata. Beberapa bulan kemudian, Kafe Kenanga masih berdiri di tempat yang sama. Sekar masih bekerja di sana. Tapi sekarang ia juga punya saham kecil di kafe itu. Hasil kerja keras dan sedikit bantuan dari seseorang yang tidak mau disebut namanya, tapi Tari sudah tahu pasti siapa. Tari masih cerewet, masih setia. Ibu Sekar sudah sehat sepenuhnya. Setiap minggu ke Jakarta,
memasak soto ayam di dapur kosan Sekar yang kecil, kadang dengan tamu tambahan yang rambutnya rapi dan kemejanya selalu putih bersih. Ibu Sri sudah hafal resep soto ayam. Baskara sudah dipromosikan, katanya karena kontribusi luar biasa dalam situasi yang sangat tidak biasa. Revan masih sesekali mampir ke kafe, memesan es kopi susu, tersenyum pada Sekar dengan senyum yang tidak lagi menyimpan apapun kecuali ketulusan seorang teman. Dan di suatu sore yang biasa, Sekar sedang mengepel lantai kafe setelah tutup ketika ponselnya berbunyi. Pesan dari Arjuna. Keluar sebentar. Sekar mengerutkan dahi. Ia mengintip dari balik jendela kafe. Arjuna berdiri di trotoar depan kafe. Tanpa jas, tanpa dasi. Kemeja putih yang lengannya digulung sebatas siku, persis seperti hari pertama Sekar melihatnya di teras Villa Bandung. Di tangannya ada 2 gelas es teh manis, dari warung sebelah yang gelasnya memang selalu gede. Sekar keluar, berdiri di depannya. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Arjuna mengulurkan 1 gelas. Hanya ingin ke sini. Sekar menerima gelasnya. Mereka berdiri di trotoar itu, di tengah Jakarta yang bising dan tidak pernah berhenti. Meminum es teh manis dari warung biasa. Tidak ada yang istimewa dari momen itu. Tidak ada musik latar, tidak ada pemandangan indah, tidak ada kata-kata yang puitis. Hanya 2 orang, 2 gelas es teh, dan trotoar yang ramai. Tapi Sekar, gadis dari Ciawi yang tidak pernah bermimpi lebih dari yang ia punya, menyadari sesuatu yang membuatnya harus mengedip-ngedipkan mata, supaya tidak menangis di trotoar Jakarta. Ini adalah momen paling bahagia dalam hidupnya. Bukan karena megah, tapi karena nyata. Dan di suatu tempat di Ciawi, di rumah kecil bercat biru, foto seorang pria yang tersenyum lebar masih tergantung di dinding, seolah berkata, Bapak Bang Gandu. Permaisuri yang sesungguhnya bukan ia yang duduk di singgasana emas, melainkan ia yang mampu menghangatkan hati orang-orang di sekitarnya dengan caranya yang paling sederhana dan paling jujur. Ditulis dengan hati untuk semua orang yang percaya bahwa cinta paling nyata lahir dari kejujuran yang paling sederhana. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Sampai jumpa di cerita seru dan dramatis berikutnya.